AC Milan bisa jual 8 pemain kunci, termasuk Theo Hernandez dan Mike Maignan, jika gagal lolos ke Liga Champions. Musim ini bisa dibilang bencana buat AC Milan. Performanya naik turun, skema permainan masih belum stabil, dan tekanan di dalam klub semakin terasa. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak finansial dan masa depan tim jika Milan gagal finish di zona Liga Champions. Menurut laporan dari Calcio Mercato, CEO Giorgio Furlani akan dihadapkan pada keputusan besar, termasuk mencari direktur olahraga baru, mungkin juga mempertimbangkan pergantian pelatih, tapi yang paling krusial adalah soal nasib 8 pemain penting di skuad saat ini. Ya, 8 pemain beresiko dijual jika Milan tidak tampil di kompetisi Eropa musim depan. Beberapa di antaranya adalah pemain andalan seperti Theo Hernandez dan Mike Maignan, yang kontraknya berakhir pada tahun 2026. Bila tidak ada pemasukan dari Liga Champions, maka menjual mereka bisa jadi solusi pahit untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub. Langkah ini tentu bukan pilihan ideal, tapi realita bisnis sepak bola saat ini sangat bergantung pada pemasukan dari Liga Champions. Tanpa itu, Milan akan kesulitan membiayai gaji besar dan proyek ambisius mereka. Nah, Rossoneri, menurut kalian siapa pemain yang paling tidak boleh dijual oleh Milan? Dan apakah kalian masih optimis Milan bisa tembus di Liga Champions musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari Pojok Rossoneri. AC Milan tidak boleh jual Reinders. Ini akan jadi kesalahan besar. Halo Rossoneri, selamat datang kembali di channel ini, tempat nongkrongnya para pecinta AC Milan. Hari ini kita akan membahas topik yang bikin was-was. Apakah AC Milan akan menjual Tierney Reinders? Mengingat banyak tawaran besar yang akan dilayangkan ke AC Milan dengan harga yang fantastis. Kalau itu sampai terjadi, itu akan menjadi kesalahan besar, massive mistake. Tierney Reinders bukan pemain sembarangan. Di musim debutnya bersama Milan, dia langsung jadi pilar lini tengah. Main di lebih dari 50 laga musim lalu. Dia jadi penghubung antara pertahanan dan serangan. Visi bermain, progresi bola, dan kemampuannya menjaga tempo sangat krusial buat Milan. Saat tim mulai era baru bersama Sergio Conceição, justru muncul rumor bahwa Reinders bisa dijual jika ada tawaran besar. Ini gila. Conceição dikenal sebagai pelatih yang menuntut intensitas tinggi, pressing cepat, dan transisi vertikal. Dan tahukah siapa yang cocok buat gaya main seperti itu? Jawabannya adalah Reinders. Dia punya daya jelajah luar biasa, cepat dalam recovery, dan tahu kapan harus melepaskan umpan vertikal. Di Porto, Conceição mengandalkan gelandang box to box macam Otavio dan Uribe, dan Reinders punya profil yang mirip, bahkan lebih dinamis. Kalau Milan kehilangan Reinders sekarang, bukan cuma hilang pemain inti, tapi juga kehilangan salah satu dari sedikit gelandang yang cocok langsung dengan gaya Conceição. Reinders bukan komoditas dagang, dia aset tak tergantikan di lini tengah. Mungkin Milan bisa mendapatkan 60 atau 70 juta euro dari penjualan dia. Tapi coba pikir, siapa yang bisa menggantikannya dengan kualitas yang sama, pengalaman Serie A dan chemistry yang sudah terbangun.
Di masa transisi menuju era baru ini, Milan harus pintar jaga fondasi. Kalau tiap musim pemain kunci dilepas, kapan tim ini bisa konsisten? Milan tidak boleh jual Reinders, titik. Dia adalah pemain yang bisa jadi jantung permainan Conceição. Kalau dia dijual, Milan bakal rugi besar di lapangan maupun secara proyek jangka panjang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah kalau Reinders harus dipertahankan mati-matian? Kabar berikutnya adalah kondisi Mike Maignan. Pada laga terakhir AC Milan melawan Udinese, Mike Maignan mengalami benturan keras di kepala dan harus ditandu keluar lapangan. Tapi tenang dulu, kabarnya baik-baik saja. Kondisi Maignan kini sudah stabil. Insiden mengerikan ini terjadi saat Maignan bertabrakan dengan rekan setimnya sendiri, Alex Jimenez. Kejadian itu membuat Maignan terkapar dan tak sadarkan diri sesaat, hingga akhirnya ditandu keluar lapangan pada menit ke-55. Setelah ditarik keluar, Maignan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh, termasuk CT scan. Ia bahkan harus dirawat semalam penuh untuk observasi lebih lanjut. Hari ini Mike Maignan menjalani tes khusus dan hasilnya tidak ada komplikasi. Dalam beberapa hari, Mike akan bisa melanjutkan sesi latihan bersama rekan-rekannya. Pernyataan resmi dari klub ini tentu melegakan, mengingat cedera kepala bukan hal yang bisa dianggap sepele. Meski sudah dipulangkan dari rumah sakit, belum bisa dipastikan apakah Maignan akan dimainkan saat menghadapi Atalanta di laga berikutnya. Mike Maignan adalah sosok kunci di bawah Mister. Kehadirannya sangat krusial, apalagi di saat tim sedang berjuang keras untuk kembali ke papan atas. Milanisti tentu berharap sang penjaga gawang bisa segera pulih dan kembali tampil prima.